Halo bosku. Oh, halo, kenapa? Aku mau komplain kenapa POD ku ini rusak baru kemarin aku beli. Belinya di Antisara apa toko lain nih? Nah, kamu udah belinya di sana, pakai acara nggak tahu cara pakai podi lagi, rusak kan? Kacau. Ini coba tuh. Makanya aku nanya kan di Sarah sekarang. Kan kebit-kebit dia. Wah, bersyukur ini kalian ke Antisara kalau gitu. Oke. Gimana tuh artinya tuh? Oke, begini ya. Saya akan kasih tahu kalian ya, apa penyebab dan kenapa podi kalian itu cepat rusak. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan nih kalau kalian memakai podi. Nah, yang pertama ya, tipsnya itu ya. Yang pertama, CT ini diisi likudi secukupnya. Kurang lebih kisaran 70-80% saja. Tidak terlalu penuh, tidak terlalu sedikit. Oke, yang kedua, pastikan likudinya itu dituangkan tidak di lubang udaranya. Karena kalau di lubang udara pasti bocor jadinya. Ya kan? Jadi leaking jadinya. Dan yang selanjutnya adalah ketika pertama kali diisi likudi, CT ini harus didiamkan kurang lebih 5-10 menit lah untuk memaksimalkan penyerapan pada kapas. Gitu. Enak banget nyedot terus. Punya saya itu. Apa enak-enak kan dicobain dulu. Mau ilmunya nggak lah kita kasih tahu nih. Ya mau sih. Iya, itu baru tadi yang pertama. Sekarang ini ada loh yang kedua. Oh, ada. Iya, hal-hal selanjutnya yang menyebabkan bodi kalian itu cepat rusak. Yang pertama itu adalah ya, pilihan kadar nikotin yang kalian gunakan dengan penyesuaian watt yang kalian gunakan pada bodi. Ini harus disesuaikan, tidak bisa asal-asalan. Begitu. Lalu bagaimana tipsnya? Caranya untuk menyesuaikannya pada bodi kalian. Nah, bagi kalian yang menggunakan likudi Saltnik, itu Saltnik biasanya berkisar di antara 20-50 mg. Nah, disarankan pada podi untuk menggunakan sekitar 10-15 watt. Dan apabila kalian menggunakan podi dengan likudi freebase, itu freebase biasanya berkisar di antara 3-12 mg. Maka disarankan untuk menggunakan likudi, menggunakan watt apa? No watt. Ya, itu dah dia. Ya, bukan begitu. Oke, berapa watt berarti? Ya, maka disarankan untuk menggunakan sekitar 15-30 watt saja. Jadi begitu. Sorry ya, ada bercanda biar kalian happy. Soalnya kamu ini tegang soalnya, biar meresap gitu loh. Betul. Makanya aku harus bercanda. Ya, harus. Udah paham kan? Paham. Nah, jadi disesuaikan, tidak bisa asal-asalan. Dan yang paling penting juga harus menyesuaikan voltase watt pada jenis atau karakter likudi yang digunakan. Begitu, nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa ya? Iya, ini podimu ini kamu rawat apa enggak? Kamu rajin bersihin apa enggak? Nih, aku mau tanya itu dulu nih. Ya, kemarin tak bawa ke pantai sih. Dipakai diving nih. Kan nanti air. Nanti air nggak boleh kena air gitu loh. Gimana sih? Ya udah, ini yang selanjutnya. Oke. Harus rajin membersihkan dan merawat podi kalian secara berkala. Iya, hal ini penting. Kenapa? Karena banyak sisa-sisa kondensasi atau residu-residu yang ada pada CT kalian itu bisa menghambat flavor atau rasa itu bisa lebih maksimal. Makanya tipsnya bagaimana? Tipsnya yang pertama, rajin bersihkan podi kalian itu kurang lebih 2-3 hari sekali. Itu rutin. Dan juga rajin-rajin secara berkala untuk mengecek CT kalian. Apakah sudah sepantasnya untuk diganti atau belum. Itu. Dan kedua, pastikan selalu chamber potnya itu chamber chamber podinya itu selalu bersih, tidak ada likudi yang menggenang. Itu bahaya banget. Apalagi kalau lama tidak digunakan, sebaiknya CT-nya dilepas saja dari podinya. Begitu. Gila sih, mahal sih ilmunya nih. Iya, yang mahal. Diajak serius nggak bisa, bercanda bingung. Berarti udah selesai nih kan? Udah boleh tak ambil kan? Belum, masih ada lagi. Oh, ada lagi? Oke, apa itu? Bentar, lihat kitab dulu, lupa soalnya. Terima kasih edukasinya ya. Belum selesai. Oh, belum juga? Iya, karena ada hal yang sangat penting tapi sering disepelekan banyak orang. Kenapa podinya rusak? Oke. Nih, simak yang terakhir ya. Iya. Oke. Kenapa podi kalian cepat rusak? Ini juga disebabkan karena kalian itu suka charging sembarangan.
atau asal-asalan menggunakan produk yang tidak original dari brandnya, dari pabrikannya. Nah, itu bisa menyebabkan baterai dari bodi kalian itu bisa drop. Ya, dan tipsnya bagaimana supaya bisa awet baterainya dan lain-lainnya, supaya tetap awet penggunaan bodi kalian, itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah selalu gunakan charging yang 1A, 1 ampere, atau minimal ini ya harus menggunakan original dari pabrikannya. Oke? Ya. Lalu yang kedua, pastikan juga saat melakukan charging itu tidak terkena sinar matahari langsung atau tidak berada dalam kondisi yang panas. Itu bisa cukup membahayakan. Oke? Lalu yang ketiga, tahu nggak yang ketiga apa? Nggak tahu. Nah, gimana sih kamu? Hah? Kan saya pemula. Oh ya. Yang ketiga itu adalah kalian harus melakukan charging itu tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh ditinggal lama-lama, itu bisa bahaya juga. Kasihan drop nanti baterai bodi kalian. Oke? Jadi melakukan charging secukupnya, sudah penuh langsung cabut. Oke? Jadi kesimpulannya adalah kalian harus banyak-banyak memperhatikan hal-hal kecil-kecil tapi sangat berpengaruh pada bodi kalian, kebersihannya, chargingnya seperti apa, dan juga pemilihan liquid dan mengenali jenis dan karakter liquid itu sendiri dan disesuaikan dengan watt yang akan digunakan. Jadi seperti itu. Siap. Wow, ilmu mahal sih. Ilmu mahal. Udah dari tadi saya pengen stop, ternyata masih banyak ternyata tipsnya ya. Iya, masih banyak. Ini udah rusak, mending ganti. Di Andisara ada ready banyak sekali podi-podi kesayangan dengan harga yang ramah di kantong. Udah bikin member, udah langsung gampang, banyak keuntungannya. Garansi nggak? Garansi garansi ada, tenang lah. Aman di Andisara. Garansi boleh 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Wah, boleh dah. Iya. Nih, pilih. Ngutang boleh nggak? Nah,